Kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengarkan dari cerita kami, Fauzan, Rafa, dan Fadlan. Setelah wafatnya Nabi kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam, maka Allah utus Nabi ketiga beserta Rasul pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi sebelum beliau diutus, ada cerita tentang 5 orang soleh yang sangat digemari oleh masyarakat, yaitu Wat, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr. Selang berjalannya waktu, para orang soleh akhirnya dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka para masyarakat sangat bersedih karena mendengar kabar derita, kabar yang sangat menguji keimanan. Namun mereka tetap bersabar. Lalu selang berjalannya waktu, iblis mulai membisikkan kepada masyarakat untuk menggambar wajah para orang soleh tersebut, untuk mengingatnya selalu, untuk melakukan ibadah. Dan semakin lama, 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 dan lama, iblis memberikan ide untuk membuat patung-patung orang soleh untuk mengingat kesolehan mereka. Maka dibuatlah patung-patung orang soleh. Memang awalnya untuk mengingat orang-orang soleh, tapi lama dan kelamaan mereka menyembah, meminta, mendoa kepada patung-patung orang soleh. Inilah perbuatan iblis yang sangat membenci kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka meminta, berdoa, dan lain-lainnya kepada patung tersebut. Maka iblis merasa berhasil untuk menggoda para muslimin pada saat itu. Dan selang berjalannya waktu, diutuslah Rasulullah SAW yang pertama dan Nabi ketiga, yaitu Nuh alaihissalatu wassalam, yang sangat sabar, soleh, dan jujur. Orang muslimin disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk mengajak mereka ke jalan yang lurus. Tetap berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah, selalu mengikuti dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Siapakah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Nabi Nuh salatu wassalam adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya sangat kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Lalu ia sangat soleh, jujur, amanah, dan rendah hati. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga adalah nabi ketiga dan rasul pertama. Dia adalah rasul Allah yang pertama. Sebelumnya hanya yang diangkat hanyalah nabi, belum ada rasul. Maka inilah sosok pertama rasul Allah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah kepada para umatnya. Beliau sangat tekun dalam menjalankan amanah dari Allah untuk mendakwahkan kaumnya yang tersesat.
Lalu Nabi Nuh mengajak mereka untuk meminta ampun kepada Allah yang apa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Namun kaumnya mayoritas menolak, menolak, menolak. Nabi Nuh mendatangi rumah-rumahnya satu persatu malam dan siang. Sangat sabar dan amanah menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sabar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menjalankan amanah berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah bukan amanah sekedar yang biasa, tapi amanah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh untuk mendakwahkan kepada kaumnya yang tersesat untuk beribadah kepada selain Allah. Nabi Nuh mendatangkan satu persatu rumah mereka siang dan malam. Nabi Nuh tidak ingin mereka mendapat azab Allah yang sangat-sangat pedih. Nabi Nuh mendatangkan satu persatu rumahnya, sangat sabar dan sangat amanah untuk menjalankan amanah Allah. Namun, selang berjalannya waktu, selama 950 tahun ia berdakwah, namun hanya 80 orang yang mengikuti ajarannya. Masya Allah, sangat-sangat sabar. Beliau adalah salah satu Rasul yang tersabar. Masya Allah, kita harus meneladani sifat beliau karena sifatnya sangat amanah dan bersabar. 80 orang dalam 950 tahun. Masya Allah. Sebagian besar kaum Nabi Nuh menolak ajarannya. Mereka bersikap angkuh dan sombong kepada Nabi Nuh. Mereka menutup rapat-rapat serapat-rapatnya kuping mereka ketika Nabi Nuh berbicara, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, hingga mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan mendatangkan azab Allah. Mereka sangat sombong, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu siapa itu Nabi Nuh. Nabi Nuh Tetapi Nabi Nuh tetap bersabar menjalankan amanah Allah dengan jujur dan sabar. Dengan amanah, sangat-sangat sabar. Inilah sifat yang harus kita teladani, sifat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. No, hentikanlah ucapanmu itu. Tidak ada gunanya kau berbicara dengan kami. Kami tidak akan percaya denganmu. Pergilah menjauh dari kami. Kami tidak akan pernah ingin mendengarkan kata-katamu. Dan begini saja, datangkan azab itu jika engkau memang benar. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menjalankan amanah yang begitu besar. Menjalankan tugas yang tidak mudah. Menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi Allah, adalah Rasul Allah yang pertama. Beliau sangat bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah Allah, tidak melanggar peraturan Allah. Nabi Nuh diberi amanah yang sangat besar, yaitu untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah tersesat. Namun, kaumnya sangat angkuh, sombong, dan bodoh. Sangat-sangat sombong. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu siapa itu Nabi Nuh. Namun, Nabi Nuh tetap bersabar, menjalankan amanah Allah dengan sabar sesabar-sabarnya. Namun, mereka kaum yang sudah tersesat meminta dan bangkang kepada Nabi Nuh, meminta azab, meminta diturunkannya azab. Lalu Nabi Nuh sangat bersabar. Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk diturunkanlah azab. Maka diturunkanlah azab, yaitu banjir yang besar. Maka Nabi Nuh membuat kapal untuk
kaum-kaumnya yang masuk Islam, yang mengikuti ajarannya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendapat perintah dari Allah untuk membuat kapal yang sangat besar dari kayu-kayu yang ada di sekitarnya, yaitu kayu kurma dan kayu-kayu jati seperti yang ada di sekitarnya. Lalu ketika Nabi Nuh membuat kapal yang diperintahkan oleh Allah, memang ilmu dalam membuat kapal itu masih kurang tinggi pada saat itu. Namun Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar dan bagus. Lalu kaum Nabi Nuh mengejek, mengolok-olok Nabi Nuh, seakan-akan kayak orang yang bodoh membuat kapal di tengah-tengah perkotaan, di tengah-tengah daratan, jauh dari laut. Maka Nabi Nuh bersabar mengikuti perintah Allah dengan baik. Hahaha. Sudah terbukti bahwa Nuh adalah orang gila. Masa buat kapal di tengah-tengah hutan? Mau berlayar di hutan? Orang mah berlayar di tengah-tengah laut. Ini bukan, ini malah berlayar di tengah-tengah hutan. Hahaha. Singkat cerita, Alhamdulillah, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam selamat dari azab Allah. Karena walaupun orang muslim dan sering beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, pastikan dia tetap bisa mendapat azab Allah. Dan alhamdulillah Allah mengabarkan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kenapa bisa diberi azab yang sangat besar seperti banjir besar, banjir bandang, sampai besar, sampai ketutup daratan, dikarenakan kesombongan dan sifat angkuh dari umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sangat bersabar menjalankan amanah yang Allah berikan. Namun qadarullah, karena mereka sombong, maka Allah turunkan azab yang sangat-sangat besar berupa banjir bandang yang datang tiba-tiba langsung menutup daratan sekejap. Alhamdulillah, Nabi Nuh selamat bersama sahabat-sahabatnya, bersama pengikutnya 80 orang, dan membawa hewan-hewan ke dalam kapalnya. Alhamdulillah, hingga beberapa bulan Nabi Nuh bisa mencapai daratan. Dikarenakan banjir yang sangat besar, jadi Nabi Nuh harus menetap di kapal berbulan-bulan. Itulah video singkat dari kami. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.